Dan kini kita akan simak emiten highlight di hari Senin 25 Maret 2024 RUS. Maksud kami RUPST Bank Danamon setujui dividen 1,2 triliun rupiah atau 35% dari laba bersih 2023. Kemudian ada informasi mengenai laba bersih Alfa Midi dengan kode saham MIDI di tahun 2023 yang naik 29,51% menjadi 516,66 miliar. Dari Adikarya atau dengan kode saham ADHI memperoleh kontrak baru 4 triliun rupiah per Januari 2024, lonjak 106% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Dan sentiment of the day di hari ini Senin 25 Maret 2024 diantaranya adalah rupiah yang melemah dekati 15.800 rupiah per US dollar. Kemudian sepekan nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia turun 40,6% menjadi 10,17 triliun rupiah dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang mencapai 17,12 triliun rupiah per hari. Kemudian dari agenda ekonomi pemirsa untuk hari ini di Asia, di India ada libur begitu ya. Kemudian dari Singapura ada IHK Singapura secara year on year di bulan Februari dan juga ada data soal IHK Malaysia. Agenda emiten BBCA akan ex dividen tunai, HATM, cum dividen tunai, BWPT, RUPS, dan NICK juga akan menggelar RUPS. Ya, Bursa Asia seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Ada Mas Muhammad Thorik Fadila, beliau adalah analis stocknow.id. Apa kabar Mas Thorik? Selamat pagi. Selamat pagi Mas, alhamdulillah kabar baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Thorik. Bicara mengenai pergerakan IHSG, analisisnya pada sepekan terakhir seperti apa menurut Anda? Oke, kalau kita lihat pergerakan IHSG dalam sepekan terakhir, memang kecenderungan menguat. IHSG dalam sepekan ini menguat sekitar 0,68%. Dalam sepekan terakhir juga asing mencatatkan net buy di all market ini sebesar 255,7 miliar rupiah. Namun pada pasar reguler asing mencatatkan net sell sebesar 348 miliar rupiah. Adapun memang saham-saham yang di net buy atau diakumulasi oleh asing yaitu ada saham BNRI, ada saham Pegas, ada saham AMRT, dan saham ASII. Nah, untuk dari BMRI itu sendiri memang diakumulasi karena telah memberikan dividen sebesar Rp353,96 per lembar saham pada tanggal 20 Maret tahun 2024 kemarin, di mana maupun domestik dan asing pasti mengakumulasi saham BMRI untuk mendulang cuan dari pembagian dividen dan capital gain seperti itu. Baik, kalau kita lihat dalam sepekan nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia turun 40,6% dari menjadi 10,17 triliun dibandingkan dengan sepekan sebelumnya mencapai 17-an triliun rupiah per hari. Menurut Anda apa yang bisa dianalisis dari hal ini? Kalau kita lihat dari Hari Raya Idul Fitri kemudian masih boleh dibilang agak jauh lah gitu ya. Apakah penurunan nilai transaksi ini bisa dikategorikan normal saja atau seperti apa Mas Thorik? Oke, dalam sepekan terakhir memang nilai transaksi di BEI ini anjlok sekitar 40% menjadi 10,17 triliun rupiah. Nah, yang saya perhatikan memang saat ini beberapa emiten big banks dengan memiliki market kapitalisasi terbesar itu melakukan aksi pembagian dividen. Hal ini memicu terjadinya aksi jual pada saham tersebut sehingga membuat harga saham cenderung turun setelah pembagian dividen. Nah, sampai saat ini juga bisa dikatakan kondisi geopolitik kita juga sedang memanas, di mana setelah KPU menetapkan Pilpres tahun 2024 dimenangkan oleh paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 ini melakukan hak angket ke MK, adanya yang menurutnya adanya indikasi kecurangan ini membuat kondisi asing ini melakukan outflow ke negara kita. Nah, hal ini akan menjadikan kondisi ekonomi kita ini goyang. Mungkin seperti itu sih untuk pendapat saya. Baik, artinya memang kalau dilihat dari kondisi saat ini belum direkomendasikan untuk kemudian masuk secara jangka panjang, bisa dimanfaatkan trading saja atau seperti apa Mas Thorik? Betul, mungkin sampai saat ini lebih baik untuk tren jangka pendek hingga jangka menengah sampai kita menunggu bagaimana hasil MK selanjutnya
dan melihat kondisi geopolitik kita semakin pulih. Oke, baik. Kalau kita lihat dari pergerakan nilai tukar rupiah sendiri terhadap dolar Amerika Serikat tembus di atas 15.800 rupiah. Analisis Anda mengenai hal ini seperti apa dan apa implikasinya terhadap sektor-sektor yang memang cukup sensitif terhadap pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Oke, pandangan saya melihat rupiah ini melemah mendekati 15.800, tentunya ini kita didapatkan oleh beberapa sentimen tertentu. Sentimen pertama ini kita tentunya harus melihat secara global dulu, terutama negara Amerika. Kondisi ekonomi Amerika memang saat ini bisa dikatakan sedang recovery ya. Memang inflasi Amerika terakhir juga mengalami peningkatan menjadi 3,2%, di mana sebelumnya ini di 3,1%. Namun tentunya ini masih terkendali oleh naungan The Fed dengan mempertahankan tingkat suku bunganya, dan The Fed juga mempertahankan tingkat suku bunga dengan target inflasi di Amerika Serikat ini targetnya 2%. Namun di sisi lain proyeksi The Fed menurunkan tingkat suku bunganya ini ada di semester 2 tahun 2023. Maksud saya di 2024. Tentunya membuat para pelaku pasar meyakini kondisi ekonomi Amerika Serikat ini memang sudah pulih. Hal ini membuat harga dolar ini terapresiasi, dan sedangkan untuk harga rupiah ini, mata uang rupiah cenderungan depresiasi. Nah, selanjutnya ini adalah sentimen yang kedua, yaitu datang dari domestik, yaitu Indonesia sendiri, yaitu hasil pengumuman pemilihan umum balik lagi pada hari Rabu, di mana paslon nomor urut 2 ini memenangkan Pilpres untuk tahun ini 2024 hingga tahun 2029. Hal ini menjadikan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 ini membuat gugatan terhadap keputusan hasil karena dugaan adanya kecurangan yang merugikan salah satu paslon. Nah, gugatan tersebut ini masuk ke Mahkamah Konstitusi atau MK, dan ini yang membuat foreign melakukan aksi outflow di pasar keuangan domestik. Bisa dikatakan mereka cenderung berhati-hati atau wait and see untuk inflow sembari menanti perkembangan soal gugatan dan putusan MK selanjutnya. Baik, terkait dengan sentimen pemilu ini, apa yang terjadi di pasar modal Indonesia most likely sama seperti yang terjadi di pasar uang di Indonesia begitu ya. Investor banyak yang melakukan outflow dari pasar dalam negeri. Oke, dari analisis Anda dan juga tadi Anda sempat sampaikan terkait dengan dinamika mengenai penutupan bursa Amerika di akhir pekan lalu. Tadi juga sudah disampaikan datanya cenderung melemah. Sejauh mana ini kemudian memberikan implikasi terhadap pergerakan IHSG hari ini, akan stagnan, cenderung melemah, atau akan landai saja menurut Anda, Mas Torik? Oke, proyeksi saya ya untuk IHSG perdagangan hari ini, memang saya proyeksikan IHSG ini kecenderungan melemah. Saya melihat terutama dari kondisi pasar saham Indonesia, yaitu adanya aksi pembagian dividen oleh saham BBCA pada ini pada tanggal 22 Maret tahun 2024 kemarin, dan untuk ex-date-nya ini di hari ini tanggal 25 Maret tahun 2024. Indikasi saya adalah BBCA ini kan merupakan salah satu market cap terbesar di pasar saham Indonesia. Dengan adanya setelah pembagian dividen ini, setelah exit ini dikhawatirkan adanya dividen trap. Nah, dengan dividen trap inilah membuat harga BBCA ini turun dan membuat indeks harga saham gabungan kita atau IHSG ini kecenderungan turun. Baik, salah satu saham dengan kapitalisasi yang cukup besar ketika kemudian melemah ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan dari IHSG. Baik, di tengah pelemahan ataupun mungkin penurunan nilai transaksi sendiri dari Bursa Efek Indonesia begitu ya, di pekan yang lalu kalau kita lihat ada ternyata emiten-emiten yang dalam sepekan terakhir ini mengalami net buy. Ada Pegas, kemudian juga AMRT dan juga Astra Internasional. Analisa Anda terkait dengan 3 saham ini seperti apa, Mas Torik? Oke, melihat ketiga emiten yang diakumulasi atau net buy oleh asing seperti ASII, AMRT, dan Pegas, justru saya melihatnya memang aksi ini sangat wajar. Tapi kalau misalkan saya perhatikan, justru ASII ini justru cukup menarik ya untuk dikoleksi. Memang kalau misalkan ASII dibandingkan kedua emiten lainnya, ini secara teknikal secondary trendnya ini masih downtrend, tapi secara minor trend ini dia sedang uptrend, karena kalau misalnya kita lihat secara view teknikal, resistance dynamicnya MA50 ini sudah berhasil breakout,
di mana MA50 sebagai resisten dynamicnya ini bisa dikatakan resisten terkuatnya. Dan kalau misalkan kita lihat secara fundamentalnya memang terakhir ini kan ASI mengumumkan laporan keuangannya tahun 2023, di mana saya highlight ya, laba yang dihasilkan oleh ASI ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan yang saya highlight ini, laba tahun berjalan ICE tahun 2023 ini menguat sebesar menjadi 44,5 triliun rupiah, meningkat sekitar 10% dibandingkan laba tahun berjalan ICE tahun 2022 sebesar 40,4 triliun rupiah. Lalu kalau misalnya kita lihat secara valuasi menggunakan relative valuation, saya lihat secara price to earning ratio-nya saja ICE ini masih di bawah rata-rata industri dan sektornya. Secara valuasi PE ratio ICE ini berada di angka 6,43 kali dibandingkan PE industri dan sektornya di 10,5 kali. Bisa dikatakan memang secara valuasi ini ICE masih cukup murah, ditambah juga secara secondary trend-nya ini di teknikalnya adalah downtrend. Tentunya dengan proyeksi ini bisa dikatakan ICE ini layak untuk dikoleksi. Baik, menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Torik dan pemirsa tetap sama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Bapak ataupun Mas Muhammad Torik Fadila, analis stocknow.id. Kita ke saham-saham pilihan pagi hari ini. Ada MIDI yang direkomendasikan trading buy dengan entry price antara level di 422 hingga 424 dengan target price di 510 dengan support di 408, resistance di 460. Kita ke MIDI terlebih dahulu. Mas Torik silakan analisisnya. Oke, kalau kita lihat MIDI memang secara price action bisa dikatakan pembentukan kemarin ini candlestick-nya masih dikatakan memiliki upper shadow yang cukup tinggi juga, namun masih bisa dikatakan MIDI ini kecenderungan menguat. Lalu kalau misalkan kita lihat MIDI ini sedang menguji area support dan area resistance-nya, di mana supportnya ini saya menggunakan MA50, support dynamic-nya di 418, dan area resistance-nya ini saya menggunakan MA200 di 434. Kalau misalkan kita lihat juga bahwa laba usaha MIDI ini juga meningkat, lalu saya bisa katakan juga pergerakan memang bisa dikatakan MIDI ini fluktuatif ya. Namun kalau misalkan kita lihat secara indikator stokastik ini kecenderungan golden cross, lalu kalau misalkan kita lihat dalam sepekan terakhir juga asing bisa dikatakan net buy, net foreign buy, itu bisa jadi katalis positif pergerakan MIDI untuk hari ini. Oke, level terakhir berada di level 424, ini masuk di entry level yang Anda rekomendasikan. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan untuk MIDI sendiri, seminggu ke belakang sudah melemah 1,4%. Jadi pelemahan ini dapat dimanfaatkan untuk kemudian segera masuk ke MIDI di perdagangan sesi 1 dengan rekomendasi trading buy, begitu ya? Betul. Oke, dengan target pas di 510, kalau sudah sampai situ silakan dilepas begitu. Betul. Baik, dari MIDI kita ke BRIS, Mas Torik, dengan rekomendasi sama trading buy entry price antara level 2.670 hingga 2.680 dengan target price di 2.830 dengan support di 2.300 dan juga resistance di 2.750. Untuk BRIS seperti apa analisisnya, Mas Torik? Oke, kalau misalnya kita lihat BRIS memang pada perdagangan Jumat kemarin juga kecenderungan melemah. Bisa dikatakan memang BRIS ini sedang konsolidasi ya. Hal ini juga terbukti pada stokastik teknikalnya itu kecenderungan dead cross. Lalu kalau misalkan kita lihat memang secara tren harga memang kondisinya kan sedang uptrend. Namun BRIS ini sedang menguji area support MA20-nya ini di level 2.564. Saya rasa mungkin memang BRIS ini tidak akan menembus area 2.564 atau fraksi harganya di 2.560 karena bisa dikatakan support BRIS ini, support MA20 ini bisa dikatakan support yang cukup kuat. Diiringi juga bisa dikatakan net foreign buy juga dalam sepekan terakhir membuat mungkin bisa dikatakan BRIS ini layak nih untuk dikoleksi karena saya belum ada lihat juga mengenai net foreign sale
malah kecenderungan dalam sepekan terakhir ini asing melakukan netbuy. Seperti itu untuk BRIS. Baik, yang menarik dari BRIS sendiri berada di level lebih rendah dibandingkan dengan level entry yang Anda rekomendasikan. Setidaknya itu yang tercermin di penutupan perdagangan di akhir pekan lalu. BRIS berada di level 2630, berarti langsung masuk saja ya untuk BRIS sendiri. Baik, dengan rekomendasi trading buy dengan target price di 2830, ini cukup lebar begitu ya, dari entry price kemudian ke target price sendiri. Target price Anda bisa lihat ataupun proyeksikan bisa tercapai di perdagangan hingga Kamis, karena hari Jumat kita libur, Mas Torik. Oke, kalau mungkin saya rasa BRIS ini kecenderungan jangka menengah ya. Karena saya lihat juga memang kondisinya sedang konsolidasi, di mana kalau misalnya kita lihat selama sepekan terakhir juga turun. Jadi saya rasa memang masih cukup bagus ya untuk dikoleksi untuk jangka menengah. Kalau misalkan saya bisa bilang target price di hari Kamis, tentunya kita lihat perdagangan hari ini dulu ya. Apakah perdagangan hari ini justru rebound atau sedang menguji lagi area support dinamiknya MA20 di 2560. Baik, viewsnya terkait dengan BRIS, Anda masih lihat ini kemudian menarik untuk jangka menengah secara fundamental juga ini menarik ya kalau kita kemudian koleksi untuk jangka menengah. Tidak hanya kemudian trading saja begitu. Betul. Baik, dari BRIS kita ke MDKA, direkomendasikan trading buy dengan entry price di level 2400 dengan target price di 2900, support di 2200 dan resistance di 2650. Seperti apa analisisnya untuk MDKA, Mas Torik? Oke, kalau misalkan kita lihat ya MDKA memang target supportnya ini di 2200. Saya juga melihat pada perdagangan kemarin bisa dikatakan MDKA ini melemah cukup dalam dan memang sedang menguji area support terdekatnya dulu, Mas Vicky, di area MA20-nya di 2310. Nah, yang menjadi perhatian saya memang MDKA ini cocoknya untuk tren jangka pendek saja, karena secara kalau misalkan dilihat secara asing ini melakukan aksi net sell selama sepekan terakhir. Dan kalau misalkan kita lihat memang harga komoditas batu bara ini cenderung fluktuatif. Ya, terus juga kalau misalkan kita lihat memang harga komoditas batu bara juga kecenderungan juga melemah, berada di kisaran 125 sampai dengan 130. Tidak setinggi di tahun 2021 hingga 2022 yang mencapai $300 per metric tonnya. Nah, saya rasa mungkin MDKA ini cocok untuk tren jangka pendek saja ya, karena lebih baik kita melihat momentumnya saja terhadap saham MDKA ini, seperti itu. Oke, 1 minggu sudah menguat 1,75%, tapi kemudian secara harga terakhir di penutupan perdagangan di akhir pekan lalu, MDKA berada di bawah entry level yang Anda rekomendasikan untuk trading, berada di level 2320, dan kemudian kalau kita lihat dari target price-nya sendiri ada di 2900, ini bisa dimanfaatkan begitu ya untuk trading saja dalam jangka pendek. Baik, dari MDK kita ke DMAS dengan rekomendasi trading buy, entry price di 166, target price di 179 dengan support di 155 dan resistance di 170. Seperti apa analisisnya untuk Demas sendiri, Mas Torik? Oke, untuk Demas kalau misalkan ini kan bisa dikatakan fast trade ya, karena fluktuatifnya cukup tinggi juga. Kita lihat secara likuiditasnya juga masih cukup sedikit dibandingkan saham-saham lainnya. Dan kalau misalkan saya lihat memang waktu yang tepat untuk entry justru di buy on weakness yang di 162 ternyata. Karena kalau misalkan saya lihat memang stokastik juga sudah kecenderungan dead cross. Lalu kalau misalkan kita lihat volume perdagangan kemarin pun bisa dikatakan asing ataupun investor juga bisa dikatakan net sell atau adanya aksi jual yang cukup tinggi juga. Lalu kita lihat secara indikator net foreign aja ini juga Demas aksi net sell. Jadi kalau misalkan saya lihat memang kecenderungan buy on weakness saja di area 162 karena sangat fluktuatif saham Demas ini. Baik, Demas begitu dibuka berada di level 165 dan ini kemudian nampaknya masih ada di range pembelian untuk Demas sendiri untuk trading buy begitu ya. Itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Torik, ada MIDI, BRIS, MDK, dan juga DMAS. Dan menurut saya tetap sama kami, kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Muhammad Thorik Fadila, analis stocknow.id, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini. Sejauh ini IHSG melemah 0,08% di level 7.350,152. Dan juga sejauh ini saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada PANI, KF IRA, SMRA, BBYB, ASA, Arto, Agro, GoTo, dan SMLE. Top losers sejauh ini ada Bima, MBTO, KASA, PMJS, kemudian juga ada Gold, ada PSDN, ada SMGA, GPSO, INET. Dan saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Thorik. Mas Thorik, tadi kita sempat membahas mengenai saham-saham yang sepekan terakhir ini mencatatkan net buy, ada Pegas, AMRT, dan juga Astra Internasional. Tadi Anda sudah menyampaikan Astra Internasional begitu ya, sudah kemudian dibahas. Kalau kita lihat Pegas dan juga AMRT sendiri seperti apa analisnya? Mengapa kemudian investor cukup tertarik kepada kedua saham ini, juga saham Astra Internasional tadi yang kita sudah bahas? Oke, kalau misalkan kita lihat memang Pegas itu selama sepekan terakhir juga menguat, diiringi juga dengan harga komoditas natural gas yang juga menguat, itu menjadi sentimen positif dengan Pegas. Namun kenapa saya tidak bisa merekomendasikan Pegas dan cenderung saya lebih memilih ASI ya, Astra Internasional, karena Pegas ini dengan price actionnya ini cukup fluktuatif. Karena seperti yang kita tahu juga harga saham komoditas ini tentunya mengikuti dengan harga komoditasnya. Jika harga komoditasnya ini turun, maka sahamnya juga, harga sahamnya juga kecenderungan turun. Begitupun sebaliknya, dengan harga komoditas naik, maka harga sahamnya juga kecenderungan naik. Makanya kenapa saya lebih fokuskan ke Astra Internasional, karena memang pergerakan Pegas ini cukup fluktuatif. Begitu sih, Mas. Baik, AMRT? Oke, untuk AMRT sendiri memang saya menunggu terhadap laporan keuangan di tahun 2023-nya. Karena saya melihat di laporan keuangan kuartal AMRT ini di tahun 2023, labanya ini turun ya. Laba kuartal 3 tahun 2023 ini sebesar 580 miliar, sedangkan di kuartal kedua tahun 2023-nya ini di 800. Nah, saya meyakini sepertinya di kuartal 4 ini kecenderungannya juga turun ya labanya, karena biasanya kalau misalkan laporan keuangan ini mengikuti kuartal sebelumnya, misalkan kuartal 2 meningkat berarti kuartal 1 ini meningkat. Begitupun sebaliknya, jika kuartal 4 ini kuartal 3 ini turun, maka kuartal 4-nya turun. Jadi mengapa saya bisa katakan sampai saat ini saya masih terus di Astra, karena memang AMRT ini saya menunggu dengan laporan keuangannya, sedangkan untuk Pegas ini harganya memang cukup fluktuatif seperti itu. Baik, menuju Lebaran ada dua sentimen signifikan yang kemudian ini saya ingin tanyakan kepada Anda, Mas Thorik, terkait dengan sentimen dinamika Pilpres sendiri begitu, apalagi Paslon 01 menginginkan pemilu ulang tanpa Gibran Raka Buming Raka. Kemudian kita mau memasuki festive season di Lebaran begitu ya. Mana yang nampaknya ini lebih dominan dibandingkan dengan sentimen yang lainnya, Mas Thorik? Oke, justru kalau misalkan saya ya melihatnya untuk saat ini, saya lebih fokus dulu ke salah satu visi misi dari paslon yang terpilih ya. Saya menyampingkan dulu tentang gugatan paslon nomor 1 dan 3, kita fokuskan ke visi misi paslon nomor urut 2, di mana dia paslon nomor urut 2 itu adanya mencegah stunting dan makan siang gratis. Nah, hal ini juga bisa dikatakan sentimen positif terhadap sektor konsumer, karena saya melihatnya memang dengan visi misi tersebut sektor konsumer ini bisa dikatakan digaungkan ya oleh paslon nomor urut 2. Karena kalau misalkan kita lihat makan siang gratis ini membutuhkan lauk pauk, membutuhkan bisa dikatakan hewan unggas ya sebagai lauk pauknya. Lalu untuk cemilannya mungkin dari sektor konsumer juga, kayak seperti contohnya WLTJ di mana produksi susu, Emyor juga produksi makanan ringan. Ini bisa dikatakan juga ada sangkut pautnya terhadap visi misi dari paslon nomor 2. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita lihat memang secara momen Lebaran ini bisa dikatakan sektor retail maupun sektor konsumer juga bisa dikatakan mendapatkan sentimen positif, karena memang bisa dikatakan kayak produksi Emyor,
produksi emior ini kan seperti makanan ringan dan minuman, ini biasanya dipakai untuk hampers maupun parcel. Selanjutnya ini produksi dari Jepin, JPFA, di mana ini produksi hewan unggas, dan bisa dikatakan hewan unggas juga, mau telur, mau ayam, ini harganya kecenderungan meningkat nih menjelang Lebaran. Lalu kalau misalkan kita lihat memang produksi susu juga bisa dikatakan masuk ke hampers maupun parcel. Lalu kalau misalkan kita lihat sektor retailnya seperti Aces ini, karena kan memang memasuki bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, memang kecenderungan masyarakat ini mau mempercantik rumahnya. Lalu kalau misalkan kita lihat seperti era ini banyak juga masyarakat yang ingin memiliki handphone baru, gadget baru, itu bisa menjadi sentimen positif terhadap sektor retail maupun sektor konsumen. Oke, baik. Itu tadi ya saham-saham yang kemudian Anda rekomendasikan atau mungkin dinilai menarik memasuki festive season, walaupun memang ada berbagai macam dinamika terkait dengan Pilpres begitu, tapi yang terjadi adalah yang namanya Lebaran harus kemudian terjadi begitu, dan pola konsumsi dari masyarakat juga tidak terbendung begitu ya. Betul. Jadi bisa dilihat menjadi sebuah potensi yang juga menarik. Sejauh ini IHSG di pembukaan perdagangan C1 melemah. Sejauh mana ini cukup menguatkan dari analisis Anda yang tadi Anda sempat sampaikan, dan juga kalau kita lihat perdagangan full di hari ini seperti apa, Mas Torik? Oke, memang kalau misalkan saya lihat ya untuk pergerakan IHSG ini, saya masih terus men-highlight terhadap pergerakan saham BBCA ya, karena saya lihat memang pergerakan BBCA ini hari ini melemah 1,24% di level 9.975. Nah, yang menjadi perhatian saya memang kecenderungan saham big banks ini kalau misalkan setelah pembagian dividen ini kecenderungan melemah. Seperti perdagangan sebelumnya yaitu BMRI juga kecenderungan melemah, BBRI juga perdagangan saham juga kecenderungan melemah. Ini bisa dikatakan memang sangat sentimen ini cukup memberikan dampak negatif ya terhadap pergerakan IHSG. Selanjutnya juga kalau misalnya kita lihat secara makro, memang kondisi geopolitik juga kan balik lagi memanas, dan pelaku pasar juga cenderung wait and see untuk masuk ke pasar saham dan lebih memilih ke pasar yang rendah risiko seperti obligasi maupun reksadana juga. Hal ini juga kan bisa dikatakan menjadi sentimen negatif untuk pergerakan IHSG. Baik, itu tadi dia berbagai analisis yang sudah disampaikan terkait dengan pasar global, IHSG, dan juga saham-saham menarik untuk dicermati dan direkomendasikan trading untuk perdagangan beberapa waktu ke depan begitu ya. Semoga dapat menjadi referensi untuk investor dimanapun Anda berada. Mas Torik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk analisisnya. Terima kasih. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih.